Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunsia dengan NPM F1F024021. Saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu vektor-vektor pada ruang 2, ruang 3, dan juga ruang N. Kita akan membahas mengenai deskripsi vektor, ruang vektor, operasi-operasi pada vektor, hasil kali vektor, serta persamaan garis dan juga persamaan bidang pada vektor. Teman-teman, apa itu vektor? Vektor merupakan besaran yang mempunyai panjang dan juga arah. Baiklah, di sini kita mempunyai vektor dari titik A ke titik B, di mana titik A itu biasa kita sebut dengan titik awal atau initial point, kemudian titik B yaitu titik akhir atau terminal point. Untuk arah vektor sendiri itu searah dari A menuju ke B. Kemudian untuk besaran atau panjang dari sebuah vektor itu sama dengan panjang dari A ke titik B. Kemudian kita mempunyai vektor di ruang 2 dimensi, di mana kita memiliki vektor dari titik 0 kemudian berakhir pada titik V1, V2. Kemudian kita juga memiliki vektor di ruang 3 dimensi, di mana V itu dipenuhi oleh V1, V2, V3. Begitupun dengan ruang vektor pada N dimensi, di mana V sama dengan V1, V2, V3 hingga Vn. Kemudian kita mempunyai kesamaan vektor atau vektor ekivalen, di mana vektor dengan arah dan panjang yang sama disimbolkan dengan V sama dengan W. Kita definisikan vektor V sama dengan V1, V2, V3 hingga Vn, dan W sama dengan W1, W2, W3 hingga Wn. Dikatakan sama atau ekivalen jika V1 sama dengan W1 dan V2 sama dengan W2, V3 sama dengan W3 hingga Vn sama dengan Wn. Bisa kita tuliskan dengan V sama dengan W. Kemudian kita juga mempunyai vektor 0. Vektor 0 memiliki panjang 0 atau tidak memiliki arah. Vektor 0 itu dipenuhi oleh 0,0,0 sebanyak n tupel yang ada di ruang N. Kemudian vektor yang tidak melalui titik 0. Ketika P1 memiliki komponen X1, Y1 dan P2 memiliki komponen X2, Y2, maka P1 ke P2 itu sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Begitupun juga pada ruang 3 dimensi, P1 ke P2 itu sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, dan Z2 dikurang Z1. Penjumlahan dan pengulangan vektor. Penjumlahan vektor ini kita mempunyai dua aturan, yaitu aturan jajar genjang dan juga aturan segitiga, dimana untuk penjumlahan vektor sendiri kita mempunyai vektor V dan juga vektor W. Maka V ditambah W sama dengan juga W ditambah V, sehingga V ditambah W sama dengan V1 ditambah W1, V2 ditambah W2 hingga Vn ditambah Wn. Begitupun dengan pengurangan pada vektor. Pengurangan pada vektor juga memiliki dua aturan, yaitu aturan jajar genjang dan juga aturan segitiga. Pada pengurangan vektor ini, min V berlawanan arah dengan V. Pengurangan pada vektor yaitu V dikurang W sama dengan V1 dikurang W1, V2 dikurang W2 hingga Vn dikurang Wn. Perhatikan teorema penjumlahan dan pengurangan pada vektor berikut ini. Kita memiliki perkalian vektor dengan skalar, di mana perkalian vektor dengan skalar ini kita dapat memperpanjang atau memperpendek sebuah vektor, dan kita juga dapat menentukan arah vektor tersebut searah atau berlawanan arah dengan skalar. Jika V adalah vektor di ruang N dan K adalah skalar, maka ketika vektor 0 dikalikan dengan vektor V, maka hasilnya yaitu vektor 0. Dan ketika
skalar dikalikan dengan vektor 0, maka hasilnya adalah vektor 0. Dan ketika min 1 dikalikan dengan vektor pi, maka hasilnya min dari vektor pi. Vektor juga sebagai kombinasi linier. Ketika kita memiliki V1, V2, dan juga V3 yang merupakan suatu vektor di ruang N, kemudian U sama dengan 2V1 ditambah 3V2 dikurang V3, dan W sama dengan 3V1 ditambah 8V2 ditambah 7V3. Maka kita dapatkan U dan W itu sebagai kombinasi linier dari V1, V2, dan juga V3. Kita akan lanjut ke norm atau panjang vektor. Ketika kita memiliki vektor V1 dan V2, maka untuk mencari panjang sebuah vektor tersebut, kita perlu mencari sisi miring dari segitiga yang dibentuk oleh sebuah vektor tersebut. Pada ruang 2, kita misalkan panjang dari vektor V itu yang memuat V1, V2 adalah V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Begitupun untuk ruang 3, panjang dari vektor V dengan komponen V1, V2, dan V3 adalah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Juga di ruang N, kita perlu mencari akar dari V sebanyak N yang berada pada ruang N. Norm dari suatu vektor P1 ke P2 di mana P1 mempunyai komponen X1, Y1 dan P2 mempunyai komponen X2, Y2. Dapat kita lihat sebagai jarak antara P1 ke P2 di ruang 2, yaitu D sama dengan panjang P1 ke P2, atau sama dengan, kita dapat menuliskan dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Begitu pula ketika berada di ruang 3. Kita memiliki P1 dengan komponen X1, Y1, Z1, dan P2 dengan komponen X2, Y2, dan Z2. Dapat kita lihat sebagai jarak D sama dengan panjang dari P1 menuju P2 sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Teman-teman dapat memperhatikan teorema norm atau teorema panjang. Jika V adalah vektor dan jika K adalah skalar, maka panjang dari V itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian panjang V sama dengan 0 jika dan hanya jika V sama dengan 0. Kemudian panjang dari K dikalikan dengan V sama dengan panjang K kemudian panjang K dikalikan dengan V sama dengan mutlak K dikalikan dengan panjang V. Kita memiliki vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor dengan panjang atau normnya sama dengan 1. Diformulakan dengan U sama dengan 1 per panjang V dikali V. Hasil kali titik pada vektor. Jika U dan V adalah vektor tak nol di ruang 2 dan ruang 3, dan C adalah sudut antara U dan V, maka hasil kali titik dari U dan V dinotasikan dengan U dot V dan didefinisikan sebagai U dot V, U atau kali V sama dengan panjang U dikalikan dengan panjang V cos theta. Jika U sama dengan 0 atau V sama dengan 0, maka didefinisikan U dikurang V sama dengan 0. Kemudian untuk mencari cos theta itu sama dengan U dikali V per panjang U dikalikan dengan panjang V. Jika kita memiliki U sama dengan U1, U2 hingga UN dan V sama dengan V1, V2 hingga Vn,
adalah vektor dalam ruang N, maka dot product atau disebut juga dengan produk dalam jika kita memiliki U dengan komponen U1, U2 hingga UN dan V dengan komponen V1, V2 hingga Vn adalah vektor dalam ruang N, maka dot product dari U dikalikan dengan V dapat didefinisikan oleh U dikalikan dengan V sama dengan U1 dikalikan V1 ditambah U2 kali V2 ditambah UN dikalikan Vn. Teman-teman dapat melihat teorema 1.3 di mana U dikalikan V sama dengan V dikalikan dengan U. Kemudian U dikalikan dengan V ditambah W sama dengan U dikali V ditambah U dikali W. Untuk berikutnya, K dikalikan dengan U dikali V sama dengan KU dikali dengan V. V dikalikan dengan V lebih besar sama dengan 0 jika V dikalikan dengan V sama dengan 0 jika dan hanya jika V sama dengan 0. Berikutnya, 0 dikalikan dengan V sama dengan V dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Kemudian ortogonalitas dinotasikan dengan theta sama dengan cos pangkat min 1 dikalikan dengan U dikali V per panjang U dikali panjang V. U dikali V sama dengan 0 jika dan hanya jika theta sama dengan V per 2. Didefinisikan sebagai jika U dan V adalah vektor tak nol di ruang N, dikatakan ortogonal atau tegak lurus jika U dikali V sama dengan 0. Setiap vektor 0 di ruang N tegak lurus pada setiap vektor yang ada di ruang N. Seperti contoh, tunjukkan bahwa U sama dengan min 2, min 3, 1, 4 dan V sama dengan 1, 2, 0 dan min 1 adalah vektor ortogonal di ruang N. Maka kita dapatkan solusi U dikali V sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3 ditambah U4 dikali V4. Maka sama dengan min 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 0 dan 4 dikali min 1. Itu hasilnya sama dengan 0. Jadi kita dapatkan U dan V saling tegak lurus atau ortogonal. Persamaan garis dan bidang pada vektor. Misalkan terdapat titik yang ada dalam garis atau bidang, yaitu P0 memiliki komponen X0, Y0 di ruang 2 dan P0 memiliki komponen X0, Y0, Z0 di ruang 3. Dan sembarang titik lainnya yaitu P mempunyai komponen X, Y di ruang 2 dan P mempunyai komponen X, Y dan Z di ruang 3. Maka kita dapatkan persamaan garis yang terbentuk N dikali P0 ke P sama dengan 0 yaitu A, B dikali X dikurang X0, Y dikurang Y0 sama dengan 0. Dan didapatkan juga A dikali X dikurang X0 ditambah B dikali Y dikurang Y0 sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan bidang yang terbentuk N dikali P0 ke P sama dengan 0 yaitu A, B, C dikalikan dengan X dikurang X0, Y dikurang Y0, Z dikurang Z0 sama dengan 0. Kita dapatkan A dikali X dikurang X0 tambah B dikali Y dikurang Y0 tambah C dikali Z dikurang Z0 sama dengan 0. Untuk teorema persamaan garis dan bidang ini, jika A dan B adalah konstanta yang tak nol, maka persamaan dengan bentuk AX tambah BX tambah C sama dengan 0 mempresentasikan suatu garis pada ruang 2 yang tegak lurus dengan N, A, B. Jika
A, B, dan C adalah konstanta yang tak nol, maka persamaan dengan bentuk AX tambah BX tambah C X tambah D sama dengan 0, yang mempresentasikan suatu bidang pada ruang 3 yang tegak lurus dengan A, B, dan C. Berikutnya hasil kali vektor. Ketika kita memiliki vektor U dan juga vektor V, dan kita kalikan kedua vektor tersebut atau cross product, maka kita dapat mencari penyelesaiannya menggunakan notasi determinan, di mana kita memiliki matriks U2, U1, V2, V3, kita kurang, kemudian matriks U1, U3, V1, dan V3, dan berikutnya yaitu matriks U1, U2, V1, V2. Maka kita dapatkan yaitu U2 dikali V3 dikurang dengan U3A dikali V2, U3 U1 dikali V3 dikurang U3 dikali V1. Kemudian untuk berikutnya kita dapatkan U1 dikali V2 dikurang U2 dikali V1. Teman-teman dapat memperhatikan teorema berikut ini. Jika U, V, dan W adalah vektor pada 3 ruang dan K adalah sembarang skalar, maka U dot dikali U cross V sama dengan 0, di mana U dikali V adalah ortogonal pada U. Itu pun dengan V dikali U kali V sama dengan 0, U dikali V ortogonal pada V. Kemudian panjang dari U dikali V kuadrat itu sama dengan panjang U kuadrat dikali panjang V kuadrat dikurang dengan U dot V kuadrat. Kemudian untuk U dikali V dikalikan dengan W sama dengan U dot W dikali V dikurang U dot V dikalikan dengan W. Kemudian U cross V dikalikan dengan W dapat juga dinotasikan dengan U dot W dikali V dikurang V dot W dikalikan dengan U. Baiklah, sekian, terima kasih.